Inilah kelanjutan karir Aprilia Manganang setelah ditetapkan sebagai laki-laki. Seperti diketahui, Aprilia Manganang sebelumnya menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat Kowat TNI AD berpangkat Serda. Serda Aprilia Manganang yang telah gantung sepatu sebagai pemain voli putri Timnas Indonesia itu ditetapkan sebagai laki-laki setelah menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto. Lalu, bagaimana kelanjutan karir Aprilia Manganang setelah ditetapkan laki-laki? Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Andika Perkasa menyiapkan dua opsi penempatan tugas baru bagi salah satu prajuritnya, Sersan II Aprilia Manganang. Penempatan tugas baru ini disiapkan menyusul dipastikannya Aprilia sebagai seorang pria berdasarkan hasil pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kemungkinan besar kita akan tempatkan pilihannya di perbekalan dan angkutan, atau bahkan di kesehatan. Tergantung pasiennya Manganang ini lebih besar di mana, ujar KSAD dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari kanal YouTube Official Indus, Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021. Dalam penempatan tugas baru ini, KSAD telah memerintahkan Direktur Hukum Angkatan Darat Dirkumat Brigjen TNI Teti Melina Lubis untuk menyiapkan semua dokumen perpindahan Aprilia. Selain itu, KSAD memastikan pihaknya akan membantu Aprilia untuk melengkapi semua syarat dan prosedur sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga kita berharap Pengadilan Negeri Tondano akan memberikan dan menetapkan perubahan nama, dari nama sebelumnya kepada nama yang nanti akan dipilih oleh Sersan Manganang dan orang tuanya, ujar KSAD. Kemudian juga perubahan status jenis kelamin sesuai pasal 56 dari UU 23 itu, ucap dia. Aprilia sebelumnya tercatat sebagai warga negara dengan jenis kelamin perempuan. Catatan ini bahkan bertahan hingga ketika dirinya bergabung dengan TNI AD pada 2016. Namun, hasil pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto menunjukkan bahwa Aprilia merupakan seorang pria. Menurut Andika Perkasa, Aprilia Manganang yang juga merupakan prajurit TNI aktif dengan pangkat Sersan II, Serda telah menjalani pemeriksaan medis sejak tanggal 3 Februari tahun 2021. Pemeriksaan itu dilakukan karena Andika Perkasa dan pejabat TNI lainnya melihat ada kejanggalan dalam kondisi fisik Aprilia Manganang. Andika Perkasa kemudian memanggil Aprilia Manganang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto. Hasilnya, Aprilia Manganang dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Sebab hasil pemeriksaan medis menunjukkan Aprilia Manganang lebih memiliki organ tubuh laki-laki. Tidak hanya itu, kadar hormon testosteron yang identik dengan laki-laki juga ditemukan lebih tinggi di tubuh Aprilia Manganang. Hasil pemeriksaan itu kemudian membuat Andika Perkasa menawarkan Aprilia Manganang penanganan medis dan operasi correction surgery. Menurut Andika Perkasa, Aprilia Manganang sangat antusias ketika mendengar akan mendapat penanganan medis perubahan jenis kelaminnya. Terdekat Aprilia Manganang yang sudah menyelesaikan correction surgery pertama akan kembali naik meja operasi untuk kedua kalinya sebagai proses terakhir. Dalam penjelasannya, Andika Perkasa menyebut Aprilia Manganang mengidap kelainan medis yang disebut hipospadia ketika dilahirkan. Berdasarkan pemeriksaan di RSPAD secara garis besar, hipospadia adalah kelainan saluran kencing atau reproduksi. Andika Perkasa menyebut kelainan hipospadia yang dialami Aprilia Manganang ketika lahir termasuk sangat serius. Namun, karena keterbatasan fasilitas medis saat kelahiran, Aprilia Manganang ditetapkan berjenis kelamin perempuan. Aprilia Manganang sangat tidak seberuntung kita semua. Saat dilahirkan, Aprilia Manganang mengalami kelainan dalam sistem reproduksinya. Dalam terminologi kesehatan, kelainan itu disebut hipospadia, kata Andika Perkasa kepada wartawan. Dalam perkembangannya, kami melihat dan mengamati Aprilia Manganang. Dia kemudian menjalani pemeriksaan medis pada tanggal 3 Februari tahun 2021, ujar Andika Perkasa. Dari hasil pemeriksaan, ternyata Aprilia Manganang lebih memiliki organ laki-laki,
bahkan tidak ada ditemukan organ internal jenis kelamin wanita, tutur Andika Perkasa. Pemerikasaan hormonal juga demikian. Secara faktual dan ilmiah, kita bisa meyakini Aprilia Manganang adalah laki-laki, ucap Andika Perkasa menambahkan. Masa lalu Aprilia Manganang. Sebelum dikenal sebagai atlet voli putri profesional, Aprilia Manganang yang juga tercatat sebagai anggota TNI AD berpangkat sersan ini ternyata harus berjuang keras memenuhi kebutuhannya. Berikut masa lalu Aprilia Manganang dan perjuangan hidupnya. 1. Membantu kerja di ladang. Aprilia Manganang lahir di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada tanggal 27 Maret tahun 1992. Orang tua Aprilia, Akip Zamrud Manganang dan Suryati Lano hidup pas-pasan. Sewaktu Aprilia lahir dan tumbuh, Akip Zamrud Manganang bekerja sebagai buruh tani lepas. Sedangkan, Suryati Lano adalah seorang asisten rumah tangga yang terkadang berjualan pisang goreng untuk menyambung hidup keluarga. Keterbatasan ekonomi itu membuat Aprilia Manganang tidak bisa bermalas-malasan sewaktu kecil. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Aprilia Manganang terbiasa membantu ibunya menjajakan pisang goreng dengan berjalan kaki. Aprilia Manganang kecil juga terkadang membantu ayahnya mencangkul ladang hingga memanjat dan mengupas kelapa. 2. Atlet voli kampung. Aprilia Manganang kemudian mulai mengenal olahraga ketika berusia belasan tahun atau saat duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP. Sewaktu sekolah, Aprilia sempat bermain bulu tangkis, basket, dan tentu saja voli. Aprilia Manganang mulai serius menekuni voli ketika duduk di bangku SMA. Aprilia tertarik karena sempat melihat kakaknya, Amasya, bisa mendapatkan uang dari bermain voli. Hal itu membuat Aprilia Manganang mulai berkeliling mengikuti kejuaraan voli antar kampung. Upah yang diterima Aprilia Manganang tentu tidak besar dari kejuaraan antar kampung tersebut. Aprilia Manganang bahkan pernah hanya mendapat bayaran berupa mie instan, telur rebus, hingga ucapan terima kasih dari kejuaraan antar kampung. 3. Bermain voli profesional. Nasib Aprilia Manganang kemudian berubah pada 2011 saat direkrut tim voli profesional Alko Bandung. Sejak saat itulah, Aprilia Manganang mulai dilirik oleh berbagai tim elite Proliga hingga Timnas Voli Putri Indonesia. Puncaknya, Aprilia Manganang bergabung ke Jakarta Electric PLN pada 2015. Berkat kerja kerasnya, Aprilia Manganang sukses meraih 3 gelar juara Proliga 3 tahun beruntun bersama Jakarta Electric PLN pada 2015, 2016, dan 2017. Di level Timnas Putri Indonesia, Aprilia Manganang pernah meraih medali perak SEA Games 2017 dan 2 perunggu SEA Games 2013 dan 2015. Aprilia Manganang kemudian pensiun sebagai atlet pada 2020. 4. Kerap diprotes. Terlepas dari sederet prestasi yang ia torehkan di voli, Aprilia juga sempat menghadapi isu soal gender pada 2011 saat melakoni musim debut di Proliga. Hal ini kemudian terjadi lagi pada 2015 ketika dia membela Timnas Putri Indonesia di SEA Games Singapura. 5. Cedera pakai hip heels saat jadi kowat. Aprilia Manganang dilantik menjadi Bintara TNI berpangkat Sersan II, Serda pada Desember tahun 2016. Dia mengaku canggung saat diwajibkan berdandan dalam sebuah acara resmi Korps Wanita Angkatan Darat Kowat. Bagi Aprilia, berdandan menjadi hal yang tak biasa baginya. Sebab pemilik nama lengkap Aprilia Santini Manganang itu kerap berpenampilan tomboy layaknya seorang laki-laki. Pas di foto itu saya kelihatan kaku banget. Kalau anggota kowat yang cewek kan memang wajib make up saat acara resmi, ungkap Aprilia kepada Juara.net di Padepokan Voli Santul, Kabupaten Bogor, Medio 2017 lalu. Sudah lama sekali tak berdandan seperti itu. Dulu pernah pakai gaun saat peneguhan sidi, baptis itu pun sudah lama sekali tumbuhnya. Akan tetapi, namanya juga kerja. Saya disuruh pakai rok, sepatu high heels yang tingginya 5 cm, dan jalan harus feminin. Saya pun sebenarnya enggak mau ngaku kalau itu saya, tutur Aprilia seraya tertawa.
Sebagai anggota Kowat, Aprilia Manganang bertugas di bagian jasmani karena dianggap memiliki prestasi di bidang olahraga. Pengalaman unik Aprilia lainnya saat menjadi Kowat adalah ketika ia sampai mengalami cedera karena memakai high heels. Bayangkan saja, saya sampai cedera ankle karena pakai sepatu high heels. Kan tahu sendiri, basic aku tuh cowok banget, lalu tiba-tiba harus berpenampilan cantik, kata Aprilia. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul KSAD harap pengadilan ubah nama dan jenis kelamin Aprilia Manganang.